Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alfalah Halmaira dari Prodi Manajemen kelas MG301 Universitas Cyber Asia. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya mengenai etos kerja Islam dalam keberhasilan bisnis untuk memenuhi penilaian pada tugas ujian akhir semester saya pada semester ganjil tahun ajaran 2025 dan 2026 pada mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdurrahman, SEMAK, dan juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya pada hari ini. Baiklah, PPT ini merupakan lanjutan dari makalah yang telah saya buat pada tugas ujian tengah semester minggu lalu, dan PPT ini merupakan tugas terstruktur saya untuk memenuhi penilaian pada semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama tahun ajaran 2025 dan 2026, serta presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi penilaian pada tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, etos kerja Islam dalam keberhasilan bisnis dapat kita lihat di slide pertama ini, yaitu terdapat latar belakang. Secara bahasa, etos ajaran Al-Quran dan hadis menganjurkan kepada umat Islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti, seorang muslim harus memiliki etos kerja tinggi untuk meraih sukses dalam menempuh kehidupan dunianya, di samping kehidupan akhiratnya. Kerja ibadah identik dengan penerapan amal soleh. Penghasilan yang diperoleh dari amal soleh mendorong untuk seseorang menjadi maju. Etos kerja memberikan gambaran kepada kita untuk lebih mendalami konsep etos kerja dalam Islam, sehingga dapat memberi manfaat lebih kepada manusia, merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia, sehingga akan memunculkan etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Sementara etika merupakan sikap yang dapat dilihat orang lain. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau perusahaan. Baiklah, dapat kita lihat secara sederhana, etos kerja Islam membantu perusahaan mencapai kesuksesan yang seimbang, yaitu sukses materi yang diiringi dengan sukses moral dan sukses sosial. Baiklah, yang pada slide berikutnya ini terdapat konsep etos kerja dalam Islam, sebagaimana dalam Rohman, didefinisikan sebagai himpunan moral atau prinsip yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam konteks Islam. Etos kerja Islam menekankan kerjasama dalam bekerja dan konsultasi hambatan dan menghindari kesalahan. Hal ini juga menekankan kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan prestasi. Lalu konsep etos kerja ini yaitu kerja keras dipandang sebagai kebajikan yang memberikan kesuksesan hidup seseorang. Etos kerja memiliki nilai positif dalam Islam yang tercermin dalam nilai keimanan. Kesadaran manusia akan suatu pengetahuan dan cakrawala informasi memberikan peningkatan atas etos kerja manusia. Tujuan hidup yang mendalam pada diri manusia akan meningkatkan semangat kerja dan penyelesaian atas usaha yang diupayakannya. Baiklah, pada slide berikutnya terdapat implementasi. Implementasi untuk memenuhi etos kerja Islam yaitu terdapat di sini saya ringkas menjadi 6, yaitu yang pertama, tetapkan kode etik yang jelas dengan merumuskan dokumen resmi yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku berintegritas dan apa yang termasuk pelanggaran. Lalu yang kedua, terapkan kebijakan, pastikan bahwa pelanggaran integritas selalu ditindaklanjuti secara konsisten dan tegas, tanpa memandang posisi atau jabatan karyawan. Lalu menciptakan mekanisme pelaporan, sediakan saluran rahasia yang aman dan terpercaya bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan. Lalu yang keempat, lakukan pelatihan etika secara berkala. Seperti hal yang ini bisa seperti menyelenggarakan sesi pelatihan wajib tentang etika bisnis, pentingnya kerahasiaan data, dan penanganan konflik kepentingan. Lalu yang kelima, transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan.
yang dimana pemimpin harus menunjukkan transparansi dalam keputusan finansial dan operasional. Penilaian kinerja berbasis integritas menyertakan integritas sebagai salah satu kriteria utama dalam penilaian kinerja dan promosi. Pastikan hanya karyawan yang menunjukkan integritas tinggilah yang dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu ciptakan lingkungan yang minim distraksi. Mendorong fokus dengan menetapkan zona waktu bebas, rapat, atau jam fokus. Aturlah kebijakan penggunaan media sosial dan internet selama jam kerja. Hal ini untuk meminimalkan gangguan yang dapat mengurangi disiplinnya kerja karyawan. Baiklah, selanjutnya terdapat refleksi. Bagaimana sih refleksi dalam etos kerja Islam? Refleksi utama adalah menyadari bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah untuk bertahan hidup, melainkan bentuk ibadah nyata. Jika seseorang bekerja dengan malas atau tidak jujur, hal itu mencerminkan kualitas imannya. Keberhasilan bisnis yang diraih dengan etos Islam memberikan ketenangan batin karena setiap keringat yang menetes bernilai pahala. Landasan utama etos kerja adalah pergeseran paradigma dari kerja sebagai beban menjadi kerja sebagai pengabdian atau amal soleh. Baiklah, pada slide berikutnya kita telah masuk dalam analisis, yaitu keberhasilan usaha seseorang tentunya ada terkait dengan etos kerja seseorang. Hal-hal yang mempengaruhi etos kerja antara lain yaitu terdapat motivasi. Sebagai penggerak perilaku manusia, seseorang yang memiliki motivasi dan dorongan psikologis pasti memiliki cita-cita dengan kekuatan yang tinggi untuk mencapainya. Lalu sumber daya diri, lalu terdapat juga keahlian, perencanaan dan angan-angan menuju kesuksesan. Tindakan adalah jalan menuju kekuatan, lalu proyeksi merupakan jalan menuju kenyataan, lalu terdapat juga komitmen sebagai benih terwujudnya perencanaan dan angan-angan, lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas mampu menghadapi rintangan dan meraih etos kerja serta kesuksesan. Semangat kerja yang muncul sebagai suatu etos kerja di dalamnya terdapat ciri-ciri antara lain yaitu 1. Disiplin. Hakikat yang muncul dari etos kerja pada diri seseorang adalah berupa pemahaman atas manfaat waktu. 2. Yaitu ikhlas, merupakan salah satu sifat yang dimiliki manusia yang berbudaya Islami. Lalu yang ketiga, kejujuran. Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Lalu 4, adanya komitmen. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki komitmen tinggi kepada perusahaan merupakan orang yang paling merasakan kepuasan dari pekerjaan itu. Yang kelima, istiqomah. Seseorang yang profesional dan berakhlak memiliki sikap yang konsisten. Lalu yang keenam, yaitu memiliki kreativitas. Pribadi muslim yang kreatif akan senantiasa inovatif dan memiliki ide yang menarik saat dia diperlukan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai etos kerja Islam dalam keberhasilan suatu bisnis. Semoga dapat dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.